Hai, selamat datang di Gen Story. Apa kabar teman-teman? Buat teman-teman nih yang baru bergabung dengan channel ini mengulas tentang kisah kriminal dari dalam maupun luar negeri. Jadi, selamat menonton. Nah, hari ini tuh kita akan mengulas tentang kisah dari sepasang suami istri yang bener-bener durhaka banget sama anak-anaknya. Jadi biasanya kan ada anak durhaka gitu sama orang tua. Untuk hari ini tuh case-nya orang tua durhaka sama anak-anaknya. Jadi ada sepasang orang tua nih, punya anak 13, tapi ke-13-nya tuh dikurung, disiksa selama 10 tahun. Bahkan anak-anak mereka itu dibatasi mandi itu cuma setahun tuh cuma 1 kali aja. Nah, kejadian ini tuh terbongkar pada tahun 2018 nih teman-teman. Kejadian ini tuh sebenarnya heboh banget di luar negeri sana, sampai ada juga rekaman panggilan 911 dari salah satu anak tersangka. What's your name? Golden Turpin. I live in a family of 15 people, and my parents are abusive. We live in stilts, and sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. When was the last time you had a bath? I don't know, almost a year ago. Kalau misal teman-teman penasaran sama rekaman aslinya tuh seperti apa, bisa langsung cek aja deskripsi video ini, nanti linknya aku sertakan ya. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, kita bahas dulu nih latar belakang dari orang tua yang out of the box ini. Jadi pasangan ini bernama David Alan Turpin dan Louise Ann Turpin. David ini berusia 17 tahun saat bertemu dengan Louise yang saat itu berusia 10 tahun. Jadi jatuhnya ya, soalnya David ini kan berada pada usia legal, sedangkan Louise ini hitungannya masih di bawah umur. Cuman yang namanya cinta, ya kan, apa mau dikata, cinta itu buta. Jadi David dan Louise ini akhirnya berpacaran hingga tahun ke-6. Setelah tahun ke-6 mereka berpacaran, mereka memutuskan untuk kawin lari karena hubungan mereka ini tidak disetujui oleh orang tua Louise. Bahkan saudaranya Louise ini beranggapan bahwa Louise itu menjual dirinya kepada kaya, yang akhirnya Louise ini berubah teman-teman. Jadi dia itu lebih suka ke hal-hal yang mistis, pemujaan setan, yang bener-bener religius, tapi tuh religiusnya tuh aneh kayak gitu. Ada rumor yang beredar bahwa David ini menculik paksa si Louise biar bisa kawin sama si Louise. Cuman rumor-rumor dan juga anggapan-anggapan negatif ini itu dipatahkan sama pasangan ini karena mereka itu dikaruniai 13 anak setelah mereka menikah dari kurun waktu tahun 1988 hingga tahun 2015. Nah, 13 anak mereka ini terdiri dari 10 orang perempuan dan juga 3 orang laki-laki. Mereka itu merupakan penganut agama yang sangat kuat teman-teman. Jadi mereka itu menganggap anak itu adalah berkat dari Tuhan. Tapi sayangnya mereka itu tidak memperlakukan dengan baik anak-anak mereka. Mereka itu ketat banget dalam pengurusan anak. Misalnya anaknya tuh mau mandi atau mau makan atau mau ngemil, itu semua tuh harus dalam pengawasan dan juga harus seizin dari orang tuanya. Tapi sayangnya, semboyan banyak anak banyak rezeki ini tidak berlaku pada keluarga ini karena pada tahun 1998 di mana saat mereka memiliki 6 anak, mereka itu terlilit hutang di 7 bank berbeda yang mengharuskan rumah mereka disita oleh bank dan mereka pindah ke kota lain, di mana itu adalah awal dari penyiksaan-penyiksaan yang lebih-lebih kepada anak mereka selama 10 tahun ke depan. Dulunya kan mereka cuma diatur ya, misal mau makan atau mau ke kamar kecil tuh kan harus izin dulu. Cuman sekarang itu lebih-lebih lagi, jadi sampai-sampai anak-anaknya itu tidak diperbolehkan mandi, itu dibatasi pokoknya mandi itu setahun cuma 1 kali. Nah, nggak sampai situ aja sih kelakuan pasangan ini kepada anak-anaknya. Anak-anaknya tuh sampai kesiksa banget, sampai kurus kering, kena gizi buruk. Selain itu juga mereka itu sama sekali nggak mengenyam pendidikan karena orang tua ini sama sekali nggak
nggak ngasih anak-anaknya izin untuk bersekolah, dan juga mereka itu bohong sama tetangga-tetangganya, bilangnya sama tetangga, sama keluarga itu anak-anak mereka di homeschoolingkan, padahal anak-anak mereka tuh cuma dibiarkan gitu aja di rumah, nggak diurusin sama sekali. Nah, setelah Louis ini melahirkan anak ke-11 pada tahun 2006, mereka ini pindah ke apartemen baru. Cuman mereka ini membawa anak yang paling muda, dimana 2 bayi yang paling muda itu dibawa bersama mereka ke apartemen, tapi anak-anak yang lainnya tuh ditinggalkan di trailer gitu aja. Untuk urusan makan itu David mengirimi frozen food setiap harinya untuk anak-anak mereka, tapi Louis itu sama sekali nggak nengokin anak-anaknya. Nah, anak-anak itu harus tinggal dalam satu trailer kecil itu selama 4 tahun. Bayangin aja, satu trailer kecil untuk 9 orang anak. Gila nggak tuh? Udah lebih kejam kan daripada penjara gitu. Nah, pada Juli 2010 akhirnya keluarga Turpin ini pindah ke California. Mereka akhirnya bersatu dalam satu rumah. Cuman mereka ini tidak berhenti melakukan penyiksaan-penyiksaan terhadap anak-anak mereka. Pada suatu hari ada seorang tetangga yang berkunjung ke rumah keluarga Turpin ini. Cuman tetangga ini tuh terkejut karena melihat rumah yang begitu tidak manusiawi serta tidak layak untuk dihuni. Jadi kondisi rumahnya tuh bener-bener tidak layak untuk huni nih teman-teman. Saat tetangganya ini berkunjung, dia itu melihat banyak kotoran manusia di mana-mana. Ada beberapa bangkai tikus, kucing, serta ada bangkai anjing juga di sana yang menyebabkan bau busuk itu bertebaran di mana-mana. Nah, nggak cuman sampai situ aja sih teman-teman. Si tetangganya ini juga terkejut melihat anak-anak Turpin dengan kondisi tangan dan kaki terikat di atas tumpukan sampah serta kotoran manusia. Nah, setelah kejadian ini, saat tetangganya keluarga Turpin ini mau melaporkan ke pihak berwajib, keluarga Turpin ini langsung pindah tanpa pemberitahuan apapun ke tetangga ataupun petugas tempat. Nah, sebenarnya si Jordan ini udah merencanakan untuk kabur sejak 2 tahun sebelumnya. Cuman kan ya balik lagi, Jordan ini di usianya yang ke-17 tahun, dia itu cuman bersekolah hingga kelas 1 SD aja. Jadi tuh dia nggak tahu gimana caranya membuat pelaporan, gimana caranya kabur, bahkan dia tuh nggak tahu kepada siapa dia harus melapor. Mungkin Jordan dulu itu berpikir bahwa gaya hidup yang dilakukan oleh keluarganya adalah normal seperti orang biasanya. Dia tuh dulu nggak tahu mana yang normal, mana yang enggak. Tapi semakin bertambahnya usia, dia makin paham bahwa gaya hidup yang dilakukan keluarganya itu jauh dari kata normal. Coba aja dibayangin teman-teman, mana ada keluarga normal yang kehidupannya itu seperti keluarga Turpin gitu. Nah, mungkin teman-teman sampai sini agak-agak bingung ya, kok bisa tetangga-tetangganya keluarga Turpin ini nggak ada yang tahu sama sekali atau nggak ada yang curiga kalau anak-anak mereka itu nggak ada yang keluar rumah sama sekali. Ternyata keluarga Turpin ini berbohong sama tetangga-tetangganya. Mereka itu bilang kalau anak-anak mereka itu disekolahkan secara homeschooling. Ya wajar, kalau homeschooling kan ya sekolahnya di rumah. Jadi kalau misal 24 jam anak-anak mereka nggak keluar rumah ya itu wajar. Bahkan nggak cuman ke tetangganya aja, keluarga Turpin ini juga berbohong ke keluarga besarnya, menyatakan bahwa anak-anak mereka itu diberi pendidikan homeschooling. Padahal pada kenyataannya mereka tuh udahlah disiksa, dikurung, nggak dikasih makan, nggak dikasih pendidikan, ditelantarin gitu aja di rumah. Jordan ini kan mungkin udah capek gitu, udah nggak kuat sama kelakuan orang tuanya. Untungnya tanggal 14 Januari 2018 Jordan ini berhasil untuk ngambil handphone rusak milik ibunya dan telepon 911 untuk meminta bantuan menyelamatkan saudara-saudaranya yang sedang dirantai di atas tempat tidur. Buat temen-temen yang penasaran nih sama rekaman 911-nya si Jordan, bisa langsung cek aja kolom deskripsi karena nanti linknya akan aku cantumin di situ. Oke, kita balik lagi ke cerita ya. Setelah panggilan pelaporan dari Jordan tadi, akhirnya polisi langsung sigap untuk mengamankan Jordan dan saudara-saudaranya. Selain itu, polisi juga mengamankan orang tua Jordan pastinya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Jaksa yang menangani kasus dari orang tua Jordan ini terus menjelaskan detail penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh orang tua Jordan kepada Jordan dan saudara-saudaranya. Ternyata nih teman-teman, detailnya tuh bener-bener kecil
kejam banget. Mereka itu tuh nggak cuma nyiksa aja ya, jadi mereka itu masih mengurung anak-anaknya kalau misalnya ngelanggar aturan, terus membatasi anak-anaknya mandi itu maksimal 1 kali 1 tahun. Bayangin ya, mandi 1 kali 1 tahun, baunya kayak apa. Terus juga kalau misal anak-anaknya sakit itu nggak ada pengobatan sama sekali. Selain itu, mereka juga tidak mengirimkan makanan yang layak konsumsi untuk anak-anak mereka. Mereka cuma ngirimin frozen food aja, yang mengakibatkan anak-anak mereka tuh semuanya malnutrisi, semuanya stunting dan juga gizi buruk. Bayangin aja nih ya, anak mereka yang paling tua itu berusia 29 tahun, tapi berat badannya anak ini itu cuma 37 kilo. Dengan dia usia 29 tahun tapi beratnya tuh 37 kilo. Bener-bener gizi buruk kan, bener-bener kurus banget karena perlakuan orang tua mereka terhadap anak-anaknya. Nah, pas polisi ini mau mengamankan Jordan dan saudara-saudaranya, polisi ini terkejut serta kaget banget lihat keadaan rumah si Jordan ini. Ya gimana nggak kaget? Orang pas lagi masuk tiba-tiba disambut sama kotoran manusia di mana-mana. Selain itu ada tumpukan sampah yang bener-bener nggak keurus gitu. Terus sisa-sisa makanan yang udah basi-basi. Selain itu ada bangkai-bangkai hewan kayak bangkai tikus, bangkai kucing, bangkai anjing, ada di sana semua. Jadi kebayang gitu, busuknya rumah itu tuh baunya kayak apa tuh kan kebayang kan ya. Nah, polisi ini sampai enggan untuk masuk ke rumah tersebut karena bau yang mengganggu itu. Nah, keluarga besar dari Turpin ini mengira bahwa keluarga Turpin tuh baik-baik aja, apalagi saudara perempuan Louis gitu. Dia itu ngira kalau keluarga Turpin ya happy-happy aja gitu, karena dia tuh cuma lihat sosmednya si Louis ini. Louis ini sering banget ngunggah foto-foto keluarga mereka. Bahkan Louis sama David ini mengulang janji nikah di tahun 2015. Pada akhirnya, tepat pada tanggal 22 Februari 2019, pasangan David dan Louis ini diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Setelah kejadian tersebut, nasib dari anak-anak David dan Louis ini sekarang sudah hidup jauh lebih baik daripada sebelumnya. Banyak yang sudah dibantu oleh pemerintah serta donatur-donatur. Ada yang bisa bekerja, ada yang kembali bersekolah, juga ada yang sudah berkeluarga, dan bahkan ada yang menjadi volunteer di gereja. Pada akhirnya mereka bisa merasakan bagaimana kehidupan yang layak, bagaimana kehidupan normal seperti orang-orang pada umumnya. Nah teman-teman, itu tadi kisah dari keluarga Turpin. Kita doain aja buat anak-anak keluarga Turpin ini biar bisa sembuh dari trauma-traumanya di masa lalu, juga bisa kembali hidup seperti orang-orang normal pada umumnya. Nah itu tadi kisah kriminal pada hari ini. Kalau misal teman-teman suka dengan kisah-kisah kriminal yang ada di channel ini, jangan lupa di like. Terus teman-teman juga bisa ngecek untuk kisah-kisah kriminal lainnya, karena aku akan upload video baru setiap minggunya. Terima kasih untuk teman-teman yang masih stay tune sampai akhir video. Sampai jumpa di kisah-kisah kriminal berikutnya. Bye bye.